Kau! Apa yang sedang kau coba lakukan? Chen Yuqin, dari keluarga petani. Seseorang mencoba menangkapku. Tolong, bantu aku. Kau pergi ke sana. Bersembunyi di sana. Dia tidak ditemukan dimanapun. Ayo kita cari di tempat lain. Mereka sudah pergi. Tenang, pelan-pelan saja. Apa kau baik-baik saja? Aku telah dibius. Tolong, bantu aku. Kau! Apa yang kau inginkan? Jika kau membantuku, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Tidak, aku tidak mau itu. Aku benar-benar tidur dengannya. Aku keluar untuk memeriksa proyek. Tidak pernah terpikir adik laki-lakiku akan berkomplot melawanku dan membiusku dengan obat perangsang. Untungnya, dia menyelamatkanku. Aku minta maaf soal tadi malam. Kau brengsek. Siapa kau? Kenapa kau melakukan ini padaku? Aku diberi obat perangsang. Karena keadaan sudah menjadi seperti ini, kau adalah wanitaku sekarang. Aku pasti akan bertanggung jawab untukmu. Anda? Yuqin, kenapa aku mendengar kau berteriak? Ibu mertua Chen Yuqin. Apakah terjadi sesuatu? Mengapa ibu ada di sini? Cepat, ambil pakaianmu dan pergilah lewat jendela belakang. Aku tidak akan pergi. Kau! Aku bilang aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Aku pasti akan menepati janjiku. Ibu! Yuqin, lihat dirimu. Ibu, ini tidak seperti yang ibu pikirkan. Yuqin, selama lebih dari 20 tahun, menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Kau telah merawat wanita tua ini dan bekerja keras sampai kelelahan untuk membesarkan Puwin. Betapa banyak penderitaan yang kau tanggung, dan betapa banyak kesusahan yang kau rasakan. Ibu mertuamu ini lebih tahu daripada siapapun. Sekarang, kau akhirnya menyadari bahwa kau bersedia menemukan orang lain. Hatiku, aku bahkan tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya aku. Ibu, kami tidak. Yuqin, ibu tidak menentang kalian berdua. Ibu hanya berharap kalian berdua bisa hidup dengan baik mulai sekarang. Ibu. Owen sudah sangat besar sekarang. Aku tidak punya keinginan untuk menikah lagi. Yuqin. Aku tidak peduli kau punya seorang putra. Terlebih lagi, aku akan memperlakukan putramu seperti darah dagingku sendiri. Dan aku akan memberinya kehidupan terbaik yang mungkin. Aku tidak butuh bantuanmu. Putraku sudah menikah ke keluarga bupati. Aku tidak ingin pergi kemanapun. Aku hanya ingin tetap di sini dan menemani ibuku. Kau harus pergi sekarang juga. Aku tidak akan pergi. Jika kau tidak pergi, aku yang akan. Yuqin, Biarkan saja, aku yang akan melakukannya. Tidak perlu. Biarkan aku yang melakukannya.
Berikan padaku. Mulai sekarang, serahkan pekerjaan berat padaku. Apa kau yakin bisa menanganinya? Tidak masalah. Apa kau yakin? Aku yakin. Klinik desa. Kondisinya cukup stabil. Kalian berdua harus menjaganya dengan baik. Aku akan meresepkan obat untuk pasien lainnya. Ya, Jika bukan karenanya, saya takut ibu mertuaku tidak akan bisa bertahan melewati malam ini. Dia pasti pria yang bisa dipercaya. Jing Yan, ini bersihkan dirimu. kau akhirnya mau berbicara denganku. Ini, Yukin. Biarkan aku yang membawanya. Jing Yan, apakah yang kau katakan terakhir kali masih berlaku? Tentu saja. Kau. Jadi, kau bersedia menikah denganku? Ya, benar. Presiden Shen. Asisten Wan, asisten Shen Chengyan. Presiden Shen. Presiden Shen, Pelayan Shen. Akhirnya aku menemukanmu. Kau. Apakah kau baik-baik saja? Ada masalah di perusahaan. Bos ingin kau kembali. Yukin. Aku harus kembali dan menangani ini. Aku akan kembali segera setelah selesai. Tunggulah aku selama 1 bulan. Dalam 1 bulan, aku akan kembali untuk menikahimu. ya. Pelayan Shen. Presiden Shen. Itu adalah kelalaian saya yang membuatmu ketakutan. Bukan apa-apa. Sudah waktunya bagiku untuk kembali dan menemui adik laki-lakiku sejak orang tuaku meninggal dan menyerahkan perusahaan kepadaku. Dia tidak pernah menerimanya. Dalam beberapa hari aku tidak di sini. Dia pasti telah melakukan cukup banyak hal untuk mencari kekuasaan dan keuntungan. Presiden Shen, apakah kau yakin kau ingin menikahi wanita desa itu dan menjadikannya nyonya? Ya. Dia satu-satunya yang pantas menjadi istriku. 1 bulan The kemudian, film was translated and narrated by M Media. Yukin, Ibu, kau sedang menunggu Tuan Shen, bukan? tidak. Bukankah Powen baru saja pulang? 3 bulan sekali. Menurut perhitunganku, hari ini seharusnya harinya. Chen Yan juga bilang dia akan kembali hari ini. Aku ingin mereka berdua bertemu. Powen, jika anak ini bisa melihatmu mendapatkan pria sebaik itu, dia pasti juga akan ikut bahagia untukmu. Aku juga berharap begitu. Kalau begitu, tunggulah di sini. Aku akan kembali dan memberi makan ayam-ayam untukmu. Ya, pelan-pelan saja. Ibu,
Ibu. Ibu. Bangunlah, Ibu. Kondisinya menjadi sangat serius. Itu tidak bisa diobati di sini. Kau harus segera mengirimnya ke rumah sakit besar. Tapi Tapi apa, dokter? biaya di rumah sakit besar sangat mahal. Kau harus menyiapkan 50.000 yuan terlebih dahulu. 50.000 yuan? Sebanyak itu? Ini hanya biaya awal. Kau harus segera kembali dan mencari jalan. Atau mintalah pinjaman pada kerabatmu. 50.000 yuan ini. Dari mana aku harus meminjamnya? Bu Wen. Ayo kita cari Bu Wen. Kau benar, Ibu. Kita masih punya Po Wen. Dia pasti tidak akan begitu saja menelantarkan kita. Aku akan membawamu menemui Po Wen. Ayo, berjalanlah sedikit lebih lambat. Di bawah gedung kantor. Beritahu kantor cabang Kabupaten Lingshui dan minta mereka bersiap-siap. Aku ingin membawa Yukin, Jiang Cheng dengan penuh kemegahan. Juga, ayah mertua Hu Po Wen punya sebuah pabrik. Bukankah dia selalu ingin mendapatkan pesanan dari grup Shen kita? Berikan dia beberapa pesanan besar dan tentukan bahwa Hu Po Wen yang harus menanganinya. Dimengerti. Duduklah di sini. Aku akan pergi mencari Po Wen. Tunggulah di sini untukku. Di depan gerbang pabrik. Apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah pabrik kepala desa Tian. Dia adalah orang terkaya di daerah ini. Orang luar tidak diizinkan berkeliaran begitu saja di sini. Halo, kawan. Saya Ibu Hu Po Wen. Saya punya urusan mendesak untuk dibicarakan dengannya. Tolong, izinkan saya masuk. Aku dengar menantu bos tidak punya banyak keluarga lagi. Itulah sebabnya dia menikah ke dalam keluarga di sini. Lihat dirimu. Dari ujung kepala sampai kaki, kau terlihat sangat miskin dan menyedihkan. Aku bahkan tidak tahu dari mana asalmu. Tapi kau berani datang ke sini dan mengaku sebagai keluarga. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Pergi dari sini. Saya benar-benar Ibu Hu Po Wen. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Anda bisa memintanya untuk keluar ke sini. Apa kau pikir menantu bos kami adalah seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau? Aku tidak punya waktu untuk berdiri di sini dan membuang-buang napas bersamamu. Enyahlah. Saya benar-benar Ibu Po Wen. Po Wen. Nenekmu sakit. Cepat keluar. Po Wen. Hu Po Wen, putra Chen Yukin. Po Wen. Akhirnya, aku menemukanmu. Bukankah sudah kubilang, aku akan datang menemuimu saat aku punya waktu. Kenapa kau datang mencariku? Bukankah nenek sakit? Aku hanya cemas. Nenek sakit. Jadi pergilah ke dokter. Kenapa kau mencariku? Aku juga tidak ingin merepotkanmu. Tapi, hasil panen tidak bagus selama 2 tahun terakhir ini. Dan aku tidak punya tabungan. Jadi aku tidak punya pilihan selain datang kepadamu. Istrimu mengelola uang dengan sangat ketat. Dari mana kau bisa mendapatkan uang? Po Wen, selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah meminta apapun darimu. Bukan? Bagaimana kalau begini? Kau bisa menganggap ini sebagai meminjam dari ibu. Ibu pasti akan membayarmu kembali nanti. Hanya ini yang kumiliki. Ambillah. Ini. Ini tidak cukup. The film was translated Lalu berapa and banyak yang kau narrated inginkan? by M Media. Setidaknya 50.000 yuan. Kau gila. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Hanya ini yang ada. Ambil atau tinggalkan. Tian Melin, istri Hu Po Wen. Hu Po Wen, apa yang kau lakukan? Bagus sekali, Hu Po Wen. Beraninya kau menggunakan uang keluarga Tian untuk menghidupi wanita ini. Apa kau sudah bosan hidup? Istriku, aku tahu aku salah. Dia meminta 50.000 yuan padaku. Dan aku bahkan tidak memberikannya. Apa? Dia punya nyali untuk meminta 50.000 yuan. Apa kau begitu terburu-buru mendapatkan uang sebanyak itu hanya untuk membeli peti matimu sendiri? Menantu perempuan. Uang ini adalah sesuatu yang kupinjam dari kalian berdua. Bukankah nenek Po Wen sedang sakit? Jangan khawatir. Setelah punya uang,
aku pasti bayar kembali. Nenek yang mana? Jangan lupa, Wu Pawen sudah menikah ke dalam keluarga Tian kami. Biasanya, dia makan makanan kami dan meminum apa yang kami sediakan. Aku tidak mau repot-repot berdebat denganmu soal ini. Berani datang dan memanfaatkan keluarga Tian kami. Tidakkah kau merasa malu? Tidak. Aku muak. Kau masih tidak mau mengakuinya? Cepat bawa wanita tua itu dan pergi jauh-jauh dari sini. Jangan mengotori properti keluarga Tian. Apa kau mencari mati, Pawen? Cepat bawa mereka keluar dari sini. Apa kau mendengarnya? Keluar, sekarang. Pergi. Pawen. Itu adalah nenekmu sendiri. Sejak kau masih kecil, dia selalu paling menyayangimu. Sudah cukup, Ibu. Itu sudah masa lalu. Kenapa diungkit sekarang? Keluar, sekarang. Pergi. Nah, menantu perempuan, katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar kau mau meminjamkan uang itu padaku? Kau mau uang? Baiklah. Sepatuku kotor. Bersujudlah. Dan bersihkan. Untukku. Apa? Kenapa? Kau tidak mau? Istriku, biarkan aku membersihkannya untukmu. Lihat betapa kotornya tangan itu. Kau hanya akan merusak sepatu barumu. Menjauhlah dariku. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sebenarnya kau pikirkan. Apa? Patah hati karena ibumu yang sudah tua. Istriku, aku menikah ke dalam keluarga Tianmu. Aku adalah bagian dari keluarga Tian sekarang. Jika aku harus menyanjung seseorang, itu pasti kau, Carl. Menantu, bagaimanapun juga, aku adalah ibu kandung Pawen. Tidak ada alasan bagi seorang yang lebih tua untuk bersujud kepada generasi yang lebih muda. Kau tidak mau? Kalau kau tidak mau, lalu kenapa kau meminta uang? Pergi dari sini sekarang juga. Ibu. Ibu, kau lihat itu? Wanita tua itu pingsan. Kau bisa menunggu. Tapi aku takut wanita tua itu tidak bisa. Yukin, Aku akan bersujud. Yukin, aku membawamu kembali ke keluarga Shen sekarang. Aku hanya ingin menjadi pasangan biasa bersamamu. Di dunia kekayaan ini. Tunggu. Masih ada lagi. Lewat sini. Terus jalan. Baiklah. Bolehkah aku meminjam uang itu sekarang? Lihat itu. Seperti itulah orang miskin. Suruh mereka berlutut, mereka akan berlutut. Tidak punya harga diri sedikit pun. Katakan apapun yang kau mau. Tolong tepati janjimu. Dan berikan uangnya padaku. Hari belum gelap. Dan kau sudah bermimpi. Apa aku pernah bilang? Aku akan meminjamkanmu uang? Kau menipuku. Keluarga kami sangat beruntung. Sudah kubilangkan. Ayah, ibu, kalian berdua mau kemana? Sebuah berkah dari langit akan segera datang ke Kabupaten Lingshui kita. Benarkah begitu? Orang terkaya di Jiangcheng, Shen Chengyan, The film was telah translated melirik seorang and gadis di kabupaten narrated by kita M Media. dan ingin membawanya kembali untuk menjadi nyonya. Keluarga kita sangat dihormati di kabupaten ini. Siapa yang tidak akan menunjukkan rasa hormat pada keluarga kita? Tepat sekali. Dengan hubungan itu, memanjat dahan tinggi bersama orang terkaya akan semudah membalikan telapak tangan, bukan? Orang terkaya datang sendiri untuk menjemput pengantin. Kesempatan yang sangat bagus. Bagaimana mungkin kami melewatkannya? Madeline, sebentar lagi. Kau dan Pawen, ikutlah dengan ibu. Baiklah. Aku belum pernah melihat orang terkaya di Jincheng sebelumnya. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Dari mana wanita ini berasal? Ini adalah Ibu Ho Pawen. Dia datang ke pabrik kami untuk memeras uang. Aku tidak mengizinkannya, tapi dia masih punya nyali untuk menolak pergi. Mertua.
Mertua. Masalah ini, Nenek Bowen sedang sakit. Aku berharap bisa meminjam uang darimu. Aku pasti akan membayarmu kembali. Bisa. Dasar kampungan, meminjam uang. Benar sekali. Kau tidak sedang di sini untuk berani-beraninya kau menggoda suamiku? Tidak. Tolong jangan salah paham. Tolong jangan salah paham. Apa kau sudah gila? Beraninya kau menyinggung ibu mertuamu. Minta maaf sekarang juga. Minta maaf. Kau, tidakkah kau melihat bahwa dia memukulku? Aku adalah ibu kandungmu. Bowen. Hei Bowen. Ini ibu kandungmu. Bukankah kau bilang dia baik padamu? Bagiku terlihat seperti dia hanya datang untuk menagih hutang. Apa kau belum cukup mempermalukan diri sendiri hari ini? Minta maaf. Dia sedang hamil. Mustahil. Ibuku sudah berusia lebih dari 40 tahun. Dia sudah menjanda. Bagaimana mungkin dia bisa hamil? Denyut nadinya menunjukkan dia sedang hamil. Tidak diragukan lagi. Ini, situasi memalukan macam apa ini? Bowen. Ibu macam apa yang kau miliki? Bukankah itu menjijikkan? Dia sudah 1 kaki di liang lahat. Dan masih bisa hamil. Apa kau tidak punya rasa malu? Ibu, bagaimana mungkin ibu melakukan sesuatu yang begitu memalukan bagiku? Bowen. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Bupati, apa yang membawamu kemari? Begitu mendadak hari ini? Pak Tian, bagaimana kau bisa mengenal orang terkaya di Jiangxi, Presiden Shen? Saya menerima informasi terpercaya bahwa dia secara khusus ingin bekerja sama dengan pabrik keluarga Tian milikmu. Saya dengar, dia bahkan telah menyiapkan kontrak besar, hanya menunggu kau menandatanganinya. Ini benar-benar berita yang luar biasa. Apakah itu berarti keluarga kita akan segera sukses besar? Mereka juga secara khusus meminta agar Hu Powen yang bertanggung jawab atas semua negosiasi bisnis. Suami, kau benar-benar sudah sukses. Bukankah itu juga karena aku menikahi istri yang baik? Itu benar. Kau pasti sedang menikmati kejayaan keluarga Tian kami. Kali ini, keluarga Tianmu telah membawa kejayaan bagi kabupaten kita. Jadi, saya tidak sabar untuk membagikan kabar baik ini kepadamu secara langsung. Terima kasih, Pak Bupati, karena telah membawa kami kabar yang luar biasa ini. Bagus, saya tidak akan bicara lebih banyak untuk saat ini. Saya akan kembali ke kabupaten untuk bersiap. Setelah Presiden Shen menyelesaikan pernikahannya, saya pribadi akan mengundang Presiden dan Nyonya untuk makan malam. Mari kita bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak investasi bagi Kabupaten Lingshui kita. Ya. Bupati, terima kasih atas kerja kerasmu. Kalian sudah bekerja keras. Hati-hati. Jaga diri. Silakan, hati-hati. Jaga diri. Katakan padaku, bukankah ini aneh? Aku bahkan belum pergi ke sana. Potongan kue ini, bagaimana bisa tiba-tiba jatuh ke tangan kita? Menurutku, itu pasti orang terkaya itu sendiri yang mengakui kemampuanku. Hu Powen, bagaimana kau masih bisa tersenyum? Kabar baik tersebar perlahan, tapi kabar buruk tersebar dengan cepat. Dengan ibu seperti itu, yang bertindak sangat tidak bermoral. Jika orang terkaya itu tahu, masihkah dia mempercayaimu? Wanita tua, pergi dari sini sekarang juga. Bowen, anak di dalam kandunganku bukanlah anak haram. Anak ini punya ayah. Tidak. Keluarga Tian kita akhirnya akan sukses besar. Masalah ini benar-benar tidak boleh sampai ke telinga orang terkaya itu. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Powen baru saja diberikan peran penting ini. Dan masa depan keluarga kita bergantung padanya. Kita masih harus mengandalkan Powen untuk mencapai puncak. Kita tidak bisa membiarkan dia merusak segalanya. Kita harus mencari cara. Powen, jangan dengarkan mereka. Bagaimana bisa aku memiliki ibu yang tidak tahu malu sepertimu? Ayah, apa yang harus kulakukan? Ayah harus menunjukkan jalan ke depan padaku. Dia mengandung anak seorang pria, bertindak tanpa sedikit pun rasa malu. Menurut pendapat saya, seret diakah Paula leluhur keluarga Hu dan buat dia membayar dengan nyawanya sendiri untuk menebus dosanya. Apa? Keamanan. Baik, Keamanan. Bawa satu lagi ke sini. Seret dia ke olah leluhur keluarga Hu. Lepaskan aku. Jangan, Wen. Anak di dalam kandunganku bukanlah anak tanpa ayah. Zheng Yan bilang. Dia pasti akan kembali untuk menikahiku. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ibu. Dulu ibu pernah berkata, ibu akan melakukan apa saja untukku. Ini adalah kesempatan besarku untuk maju. Ibu tidak akan menghalangi masa depanku kan? Bawa dia pergi.
Dimengerti. Bergerak. Lepaskan. Ibu. Aku mohon. Tidak. Jingyan, di mana kamu? Datang dan selamatkan anakku. Berhenti. Yukin, apakah kau baik-baik saja? Apakah mereka menyakitimu? Aku baik-baik saja. Siapa kau? Beraninya kau membuat masalah di wilayahku? Presiden Shen, kami sudah menemukan Nyonya. Ada di aula leluhur keluarga Hu. Dan sepertinya telah terjadi sesuatu. Apa? Yukin belum mengetahui The film identitasku. was translated Jika aku and membawa sekelompok narrated orang, by M Media. Aku takut itu akan membuatnya takut. Kau ikut denganku ke aula leluhur keluarga Hu. Yang lainnya, tetap di sini dan tunggulah aku. Siapa kau? Dari mana kau merangkak keluar? Apa hubunganmu dengan ibuku? Apakah anak di dalam kandungannya anakmu? Kau tidak layak mengetahui identitasku. Tapi Yukin adalah tunanganku. Jeti, kau adalah orangnya yang menjadi kekasih Chen Yuken. Chen Yukian. Jadi ini pria yang membuatmu melakukan semua hal memalukan itu? Setiap panci punya tutupnya masing-masing. Wanita jalang ini hanya cocok untuk pecundang sepertimu. Tutup mulut kotor kalian. Apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Dia adalah Asisten Wang. Aku ingin melihat bagaimana kalian semua berniat memperlakukan Yukin. Kenapa kau berhenti? Tidak bisa terus mengarang kebohongan. Sudah kubilang. Aku adalah kepala desa Shanshui. Di sini, hanya dengan menjentikkan jari, aku bisa membuat kalian semua terbunuh. Seorang pejabat desa rendahan. Kau benar-benar bermulut besar. Beraninya kau menghina ayahku. Ku beritahu kau, aku akan segera bermitra dengan orang terkaya di Jiangcheng. Sebaiknya kau berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada kami. Hanya dengan dirimu sendiri sebagai dukungan. Kau berani bicara besar, seseorang yang bahkan tidak bisa berbakti kepada ibunya sendiri. Tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu orang terkaya. Kau, menurutku hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Biarkan dia tahu hari ini konsekuensi dari menyinggung kami. Beri dia pelajaran. Dimengerti. Jangan. Aku akan berlutut di hadapanmu. Aku akan meminta maaf atas namanya. Yukin, cepat bangun. Tidak perlu melakukan ini. Ibu mertua. Tidak. Kepala desa. Ini semua salahku. Tolong, lepaskan Qingyan. Aku akan meminta maaf padamu untuknya. Aku salah, tolong lepaskan dia. Aku memohon padamu. Kau masih berani memohon untuk orang lain? Biar ku beritahu sesuatu. Kalian berdua, sepasang kekasih, tidak akan berakhir baik. Beraninya kau memukul wanitaku? Suamiku, dia memukulku. Tangkap dia, kalian semua. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dari desa Shanshui hari ini. Jangan. Aku akan bersujud padamu. Aku memohon pada kalian semua. Tolong, lepaskan dia. Ini semua salahku. Aku memohon padamu. Yukin, bangun. Qingyan, kamu tidak sadar. Satpam yang mereka sewa, semuanya adalah preman dan bajingan lokal. Mereka benar-benar akan membunuhmu. Jangan khawatir, Yukin. Tidak ada seorang pun di sini yang berani menyentuhku. Bukan hanya kau, tak satu pun dari kalian yang akan lolos, termasuk anak di dalam rahimnya. Apa? Yukin, kau hamil. Kau bahkan tidak tahu, Chen Yukin sedang hamil. Mungkinkah anak ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Anak ini adalah anakmu. Itu luar biasa. Aku akan menjadi seorang ayah, Yukin. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang berani menyentuh kita. Sudah cukup. Kau melakukan ini di depan begitu banyak orang. Kalian berdua masih berpelukan? Apa kalian tidak punya rasa malu sama sekali? Suamiku, orang terkaya akan segera tiba. Jangan biarkan pasangan tak tahu malu ini mengotori matanya. Cepat selesaikan ini. Apa yang kalian tunggu? Tangkap mereka dan kurung dulu. Kita akan berurusan dengan mereka setelah orang terkaya itu pergi. Dimengerti. Asisten Wang.
Kau masih berani melawan? Bangunkan mereka. Tangkap mereka. Buka matamu dan lihat baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Sampah macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Kenapa kartu nama ini bertuliskan nama orang terkaya di Jiangchen? Bawahannya baru saja memanggilnya chef. Mungkinkah dia benar-benar orang terkaya di Jiangchen? Suamiku, apakah matamu sedang menipumu? Bagaimana mungkin dia menjadi orang terkaya di Jiangchen? Benar, ayah. Kartu nama tidak membuktikan apa-apa. Ayah, dia hanya menggertak. Kartu ini pasti salah satu yang dia temukan. Tepat sekali, ayah. The film was translated Ayah, lihat and saja narrated betapa by tuanya Emmy. Chen Yuqin. Dia juga seorang janda. Apakah orang terkaya yang asli akan menikahinya? Apa yang dikatakan Milin masuk akal. Jika dia benar-benar orang terkaya di Jiangchen, bagaimana mungkin dia sebodoh itu? Suamiku, apakah kau sudah lupa? Bupati mengatakan orang terkaya itu sedang membawa anak buahnya untuk menjemput pengantinnya. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Haruskah aku secara pribadi memanggil bupatimu untuk membuktikan apakah aku yang asli atau bukan? Dia bahkan ingin mengundang bupati. Mungkinkah dia benar-benar orang terkaya? Kalau begitu, jika dia adalah orang terkaya, bukankah Chen Yuqin akan menjadi calon istri orang terkaya? Suamiku, bukankah kita sudah mengirim orang untuk mencari informasi? Mereka seharusnya segera kembali. Benar atau salah? Bukankah kita akan segera tahu? Itu benar. Istri, kau benar. Kepala desa, orang terkaya telah tiba. Mungkinkah dia benar-benar orang terkaya? Tidak. Kepala desa, mobil orang terkaya baru sampai di kaki gunung. Mereka masih beristirahat di sana sekarang. Mereka seharusnya segera memasuki desa. Kalau begitu pergilah dan sambut orang terkaya itu terlebih dahulu. Baiklah. Aku hampir dibodohi oleh kalian semua. Chen Yuqin. Lihat saja. Pria macam apa yang kau pilih? Kau benar-benar berani menyamar sebagai orang terkaya. Aku rasa kau sudah bosan hidup. Cheng Yan hanya mencoba membantuku. Dia tidak bermaksud untuk menipumu. Siapa yang akan percaya dengan kata-katamu? Suamiku. Mari kita tangkap penipu yang menyamar sebagai orang terkaya ini. Kita akan menyerahkannya kepada orang terkaya nanti. Apakah keluarga kita akan bisa menjadi kaya raya? Apakah keluarga Tian kita bisa menghasilkan banyak uang? Itu benar, istri. Kau masih berani tertawa. Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai kau melihat peti mati. Jika kau berlutut padaku sekarang, mungkin aku bisa mengampunimu. Berani membuat Presiden Shen berlutut? Kurasa kau sudah bosan hidup. Apa kau kecanduan berpura-pura menjadi orang terkaya? Bertindak seperti berandalan di sini denganku? Tidak mau berlutut, ya. Direktur Lin, cabang Kabupaten Lingshui, dari grup Share. Hampir sampai. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bersikap tangguh. Tangkap mereka untukku dulu. Dimengerti. Bergerak. Lepaskan aku. Lihat, bukankah itu Direktur Lin di sini? Sekretaris Sang, Sekretaris Direktur Lin. Kepala Desa Tian. Sekretaris Sean, kenapa kau di sini? Di mana Direktur Lin? Direktur Lin akan segera tiba. Presiden Shen telah tiba di desa Shanshui untuk menyambut nyonya. Aku harus segera ke sana. Kau pergi beritahu Kepala Desa Shanshui segera dan bantu dia dalam mempersiapkan penyambutan Presiden Shen. Tidak boleh ada masalah sekecil apapun. Dimengerti? Saya akan segera ke sana. Direktur Lin mengutus saya untuk memberitahu Anda bahwa Presiden Shen akan berada di desa Shanshui sebentar lagi. Dia ingin tahu apakah Anda sudah siap. Semuanya sudah siap. Hanya saja ada beberapa penipu yang membuat masalah di sini. Apa kau kenal orang ini? Aku tidak mengenalnya. Memangnya kenapa? Barusan, dia memegang kartu nama, mengklaim bahwa dia adalah orang terkaya di Jiangchen. Cara dia bersikap sebenarnya cukup meyakinkan. Direktur Lin saat ini sedang mengawal Presiden Shen untuk menyambut nyonya. Jika dia benar-benar orang terkaya, Direktur Lin pasti berada tepat di sisinya. Dia hanyalah seorang penipu. Dia sedang membodohi kalian semua. Dia pasti tahu dari suatu tempat bahwa Presiden Shen akan tiba di desa Shanshui hari ini. Kau benar-benar takut oleh hal itu? Sekretaris Xiang, orang terkaya akan tiba sebentar lagi. Jika hal seperti ini terjadi, itu tidak akan terlihat bagus. Tangani segera.
Bagaimana saya harus menangani mereka, Pak? Menurut pendapat saya, tangkap mereka semua. Dan kirim mereka ke kantor polisi. Jangan. Sekretaris Zhang, saya mohon. Tangkap saya saja. Tangkap saya saja. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Dari mana pengemis ini datang? Kau. Jangan letakkan tangan kotor kalian di rompi desainerku. Aku harus menyambut Presiden Sheikh hari ini. Jika kau merusak kesempatan besarku, aku akan membuatmu menyesal. Kau harus pergi sekarang. Serahkan ini padaku. Tidak, Chen Yan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau ingin melakukan penangkapan, tangkap aku saja. Ini tidak ada hubungannya dengan Qing Yan. Menurut pendapat saya, kalian semua terlibat dalam hal ini bersama-sama. The film Hari was ini, translated aku akan menangkap and kalian semua narrated by untuk M. memberikan Media. penjelasan kepada orang terkaya. Jangan. Bekerja sama? Itu tidak masalah. Jadi, mereka semua adalah keluarga Yukin. Bukankah kita harus menangkap mereka semua juga? Tidak. Aku adalah kepala desa. Bagaimana mungkin aku bisa berhubungan dengan wanita jalang ini? Benar. Keluarga Tian kita sama sekali tidak ada hubungannya dengan wanita jalang ini. Benar, kita tidak ada hubungannya dengan dia. Sama sekali tidak. Hu Pawen, jika kau masih ingin hidup, maka putuskan hubungan dengan wanita ini. Hu Pawen, apa yang kau ragukan? Apakah kau ingin menyeret masa depan seluruh keluarga kita hanya karena dia? Aku hitung sampai 3. Jika kau tidak putus dengan wanita gila ini, aku akan menceraikanmu. 3, 2, Tuan. Aku adalah ibu kandungmu. Kau tidak bisa melakukan ini. 1. Baiklah. Chen Yukian. Mulai hari ini, aku bukan lagi anakmu, dan kau bukan lagi ibuku. Sejak saat aku menikah ke dalam keluarga Tian, aku telah menjadi seorang Tian. Mulai hari ini, aku mengganti namaku menjadi Tian Powen. Mulai hari ini, entah kau, Chen Yukia, hidup atau mati, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Yukin. Ada apa denganmu? Kau. Aku adalah ibu kandungmu. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau yang bodoh. Demi pria ini, kau bahkan rela menyerahkan hidupmu sendiri? Jangan seret aku ke dalam masalahmu. Hu Powen, biar ku beritahu. Kau binatang tak punya hati. Kau bahkan tidak mau mengakui ibumu sendiri. Kau lebih rendah dari binatang. Biar ku beritahu. Kau bisa saja menggunakan status ibumu untuk memanjat ke puncak. Tapi sekarang, kau telah kehilangan kesempatanmu. Kau pikir kau siapa? Bahwa aku dan ibuku berakhir seperti ini adalah salahmu. Kau yang pantas mati. Tepat sekali. Kalian berdua benar-benar pasangan yang tidak tahu malu. Aku mengutamakan keadilan di atas keluarga. Presiden Chef dan Nyonya pasti akan memberiku penghargaan untuk ini. Sejak saat aku mengambil nama keluarga Tian, hidupku yang baik dimulai. Tuan. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Selama bertahun-tahun ini, aku membesarkanmu sendirian. Tidak peduli seberapa miskin kita, aku selalu menemukan cara untuk menyekolahkanmu. Bahkan saat tidak ada makanan, aku tidak pernah sekalipun membiarkanmu kelaparan. Demi dirimu, aku bekerja siang dan malam. Aku merendahkan diriku untuk memohon uang pada orang lain. Hanya agar kau bisa membeli hal-hal yang kau inginkan. Aku tidak pernah membiarkanmu menderita kesulitan sedikit pun. Bagaimana kau bisa mengatakan ini hari ini? Apakah kau punya hati nurani? Sudah cukup. Kapan aku pernah memohon padamu untuk melahirkanku? Jika kau benar-benar peduli padaku, maka kau seharusnya mati saja sekarang. Kau! Chan Yukin, kau dengar itu? Putramu tidak menginginkanmu lagi. Apa gunanya punya putra? Dia sekarang melayaniku. Lihat betapa miskin dan menyedihkannya kalian.
Tidak heran anakmu sendiri menolak mengakuimu. Kau benar-benar pantas mendapatkannya. Apa gunanya punya putra? Dasar wanita jalang. Kau benar-benar pantas mendapatkan ini. Bagaimana mungkin desa ini menghasilkan orang seperti dirimu? Yukin, apa yang terjadi? Pergi. Hentikan mereka untukku. Mereka masih ingin lari. Jika kau membiarkan para penipu ini kabur hari ini, bagaimana aku akan menjawab kepada orang terkaya di Jiangcheng? Jika terjadi sesuatu pada Yukin atau anak di dalam kandungannya, aku akan memastikan seluruh desa ini dikubur bersama mereka. Asisten Wang segera panggil dokter. Siapapun yang berani menghalangi jalan, akan kubuat mereka membayar 10 kali lipat. Dimengerti. Beritahu Direktur Lin. Dan suruh dia sampai di sini dalam 5 menit. The film was Director Lee. translated and narrated by M Media. Sudah sampai sejauh ini. Dan kau masih saja berakting. Aku mengerti. Kau sudah kecanduan berakting. Direktur Lin akan segera tiba bersama Presiden Shen. Dan Nyonya, sebaiknya kau bersiap untuk mati. Tangkap mereka. Dimengerti. Pergi. Direktur Lin, Direktur Cabang Kabupaten Lingshui. Berhenti kalian semua. Direktur Lin. Lihat itu. Direktur Lin ada di sini. Tunggu pembalasan kejahatanmu. Direktur Lin Anda akhirnya tiba. Ada yang berani menyamar jadi orang terkaya Jiangcheng. Saya baru saja akan menangkap mereka dan memberi mereka pelajaran. Enya. Shen. Presiden Shen. Presiden Shen. Presiden Shen. Direktur Lin. Anda mengatakan dia adalah Presiden Shen. Direktur Lin, Anda pasti salah mengira dia dengan orang lain. Pria ini hanyalah seorang penipu. Menyamar sebagai orang terkaya di Jiangcheng. Ya, Tepat sekali. dia adalah orangnya Chen Yuqian. Dia hanyalah seorang penipu. Impulsif. Buka matamu. Dan lihatlah baik-baik. Ini adalah orang terkaya di Jiangcheng. Presiden Grup Shen, Presiden Shen. Presiden Shen, itu karena kurangnya pengawasan saya. Saya mohon maaf. Direktur Lin. Bawahan Anda. Sungguh mengesankan. Saya minta maaf Presiden Shen. Itu semua salah saya. Jing Yan. Kau adalah orang terkaya. Maafkan aku Yukin. Sebelumnya, aku berniat memberitahumu. Tapi aku takut. Kau tidak ingin lagi bersamaku. Jadi aku tidak pernah menemukan kesempatan yang tepat untuk mengatakannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan ditindas oleh para penjahat ini. Mulai saat ini, tidak ada seorang pun yang akan berani menindasmu lagi. Asisten Wang, panggil para dokter ke sini segera. Ya. Dalam 10 menit bawa dokter terbaik di Jiangcheng ke sini. Yukin adalah tunanganku. Jika terjadi sesuatu pada Yukin atau anakku, aku akan membuat kalian semua membayar harga yang sangat mahal. Direktur Lin, Ya, bagaimana mereka menindas istriku? Buat mereka membayar 10 kali lipat. apa yang masih kalian lakukan di sana? Buat mereka bersujud. Ya. Berlutut. Berlutut. Presiden Shen mohon ampuni kami. Presiden Shen. Kami salah. Presiden Shen. Saya juga ditipu oleh mereka. Presiden Shen, tolong maafkan saya. Wanita bodoh. Lihat apa yang telah diperbuat oleh omong kosongmu. Kau membuatku menyinggung orang terkaya. Pergi dari sini. Presiden Shen, kami salah. Tolong maafkan kami. Presiden Shen, saya tahu saya salah. Tolong ampuni kami. Kepala desa. Wanita tua di pintu masuk sudah meninggal. Ibu. Bawa mereka ke kantor polisi. Ya. Ayo pergi. Presiden Shen, kami tidak mencelakai wanita tua itu. Dia meninggal karena sakit secara alami. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ibu. Tolong selamatkan aku. Aku adalah anak kandungmu. Ibu tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Itu semua karena ini. Istriku yang kejam. Dia yang memaksaku. Ibu, tolong selamatkan aku. Mertua. Mertua.
Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Tolong bantu kami dan mohon pada orang terkaya di Jiangcheng. Itu benar. Mertua, Anda sekarang adalah istri dari orang terkaya di Jincheng. Cepat mohon padanya, agar mengampuni kita. Ibu mertua. Tidak. Ibu, aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong ampuni kami. Hu Po-wen. Kau bersekongkol dengan orang luar, dan menyebabkan kematian nenekmu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan pernah. Seret mereka pergi. Aku akan membuat kalian membayar 10 kali lipat. Pergi, tunggu. Ibu, kau tidak bisa sekejam ini. Hu Po-wen. Ikatan antara ibu dan anak telah putus. Mulai hari ini, kau urus hidupmu sendiri. The film was translated and Bawa mereka narrated pergi. by M Minggir, Media. bangun. Ibu, Yukin. Biar ku bawa kau ke rumah sakit. Jing Yan. Yukin, kau terlihat cantik hari ini. Aku akan menemanimu ke perjamuan hari ini, untuk membiarkan semua orang tahu siapa dirimu. Presiden Shen, saya punya urusan yang sangat penting yang harus saya laporkan kepada Anda. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Shen, pengawal yang menemui Ibu Nona Siyu saat itu telah mendapatkan ingatannya kembali dan sedang menunggu Anda di kantor Anda. Bukankah itu berarti kita akan segera tahu siapa ibu kandung Siyu yang sebenarnya? Yukin, ada sesuatu yang perlu kurus. Kau masuklah ke ruang perjamuan terlebih dahulu. Aku akan segera menyusulmu. Ya, Aula perjamuan. Chang Zi. Kakak tertuamu itu benar-benar unik, tanpa sepatah kata pun. Dia membawa pulang seorang tunangan, dan dia hanyalah wanita udik yang tidak berharga. Shen Chen si adik Shen Cheng Yan. Apa? Wanita udik. Keluarga Shen adalah klan paling bergengsi di Jincheng. Bagaimana bisa Cheng Yan membawa pulang seseorang yang seudik itu? Begitu banyak sosialita yang hadir hari ini. Begitu mereka melihat wanita udik seperti itu, reputasi keluarga Shen akan hancur total hari ini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan kakak tertua saya jika dia ingin dipermalukan. Tidakkah dia bisa melakukannya secara diam-diam? Mengapa harus melakukannya dengan gembar-gembor? Berita utama besok, kemungkinan besar, tentang istri orang terkaya yang datang dari desa. Setelah kekacauan besar ini, aneh rasanya jika harga saham keluarga Shen tidak turun. Bukankah ini hanya akan menyeret kita semua jatuh bersamanya? Aku dengar, dia sudah tua dan jelek, dan aku tidak tahu taktik menyedihkan apa yang dia gunakan untuk merayu Cheng Yan. Hari ini, aku cuma menunggu dia mempermalukan diri. Mari kita lihat apakah dia punya nyali untuk berdiri di sini. Siapa wanita itu? Bagaimana bisa dia secantik ini? Kenapa rasanya Nona Siyu terlihat agak mirip dengannya? Diam. Apa dia benar-benar mengira dirinya sebanding denganku? Bagiku dia hanyalah burung pegar yang mencoba menjadi burung finik. Tidak peduli semewah apa pakainya. Dia tidak bisa menyembunyikan asal-usulnya yang rendahan. Burung pegar tetaplah burung pegar. Dia tidak akan pernah bisa menjadi phoenix. Jeti ini wanita itu. Bau apa ini? Saat dia masuk tadi, baunya busuk sekali. Bau kandang babi di tubuhnya bahkan belum hilang. Tapi sudah berani datang ke jamuan kelas atas keluarga Shen kita. Benar-benar menyesakan. Itu tidak benar. Aku menggunakan sabun saat mandi. Sabun. Beberapa orang terlahir untuk diinjak di lumpur. Tapi mereka bersikeras untuk memanjat lebih tinggi. Mereka seharusnya bercermin dan melihat seperti apa rupa mereka sebenarnya. Dan apakah mereka layak? Di mana kakak iparku? Bukankah dia bilang, dia akan datang bersamamu? Dia ada urusan mendesak. Apakah dia benar-benar ada urusan? Atau dia hanya takut karena terlihat bersamamu itu memalukan? Jadi dia tidak ingin datang. Dia benar-benar ada urusan. Aku dengar,
bahwa satu-satunya alasan Presiden Shen menikahimu adalah karena kau memanfaatkannya dan memaksakan diri masuk ke tempat tidurnya, sehingga dia tidak punya pilihan selain menikahimu. Jadi begitu, caranya memanjat ke puncak, tak tahu malu. Wanita rendahan, benar-benar tidak punya harga diri, dan aku juga dengar bahwa dia sudah menjanda selama lebih dari 20 tahun. Tidak heran dia begitu putus asa. Karena aku tidak disambut di sini, aku akan pergi. Kenapa kau pergi? Jika kakak iparmu datang dan mendapati kau tidak ada, bagaimana jika dia menyalahkan kita karena tidak menjagamu dengan benar? Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Tepat sekali. Bercanda sedikit saja tidak bisa. Membosankan sekali. Itulah sebabnya aku bilang, orang yang tidak berpendidikan, tidak punya tata krama, pesta penyambutan yang kita buat untuknya ini. Dan dia pikir dia bisa pergi begitu saja sesuka hatinya. Apa kau mencoba menempatkan Cheng Yan dalam posisi yang sulit? Aku khawatir. Dia hanya lulusan sekolah dasar. Kau benar-benar berharap dia bisa bersikap masuk akal. Kasihan sekali Cheng Yan kita. Dia adalah pria impian. Di hati begitu banyak wanita terhormat di Jincheng. Begitu tinggi dan agung. Begitu sulit untuk digapai. Aku tidak percaya. Orang udik sepertinya yang mendapatkannya lebih dulu. Kita hanya bisa menyalahkan Cheng Yan sendiri. Karena menjadi pria yang terlalu bertanggung jawab. Jika tidak, kenapa dia harus menikahinya? Untuk menjadi nyonya. Lihat saja dia dari ujung kepala sampai kaki. Lihat saja penampilannya yang kampungan itu. Jelas sekali dia tidak berpendidikan. Dan tidak punya tata krama. Tidak peduli semewah apa pakainya. Dia tetap tidak bisa menyembunyikannya. Aku mungkin tidak punya gelar, tapi aku banyak membaca buku. Setidaknya aku tahu untuk tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata kejam. Ini pertama kalinya kita bertemu. Kau bahkan tidak kenali saya. Jadi apa hakmu untuk mengejekku dan bersikap begitu agresif? Dengarkan dia. Dia menyiratkan bahwa kalian semua lebih rendah darinya. Kantor Shen Cheng Yan. Presiden Shen, foto ibu kandung Nona Siyu. Saya sudah menemukannya. Ini Siyu. Aku tidak The film menyangka was Siyu dan ibunya translated and terlihat sangat narrated mirip. by M. Presiden Shen, Narita. inilah rupa ibu kandung Nona Siyu 20 tahun yang lalu. Mengenai seperti apa dia sekarang, saya tidak yakin. Kirimkan ini ke laboratorium Universitas Jiangchen. Minta mereka merekonstruksi seperti apa dia 20 tahun kemudian. Lakukan dengan cepat. Ya, Yukin masih menungguku. Aku akan menuju ke ruang perjamuan. Siapa yang kau sindir? Lucu sekali. Kau hanyalah orang udik. Bahkan melihatmu berdiri di sini membuat kami merasa jijik. Hak apa yang kau miliki untuk bicara dengan kami? Kenapa kau tidak bercermin? Apa kau benar-benar merasa layak menjadi nyonya keluarga Shen? Jika aku jati kau, aku akan merangkak kembali ke pedesaan dan berhenti menjadi pemandangan yang merusak mata. kalian semua sebaiknya bicara lebih sedikit. Bagaimanapun dia adalah penyelamat kakak tertua saya. Agar kakak tertua saya tidak kembali, dia lari menemuinya dan mengeluh tentang saya. Lantas kenapa jika dia menyelamatkan nyawanya? Dia hanya beruntung dan kebetulan bertemu dengan Cheng Yan. Dia tidak bisa menggunakan itu untuk memaksanya menikahinya. Kau benar sekali. Wanita itu, dia mungkin menginginkan harta keluarga Shen untuk menjadi miliknya sendiri. Siyu, kau tidak boleh naif. Jika dia benar-benar menikahi ayahmu, dia akan membawa pergi setengah dari aset keluarga Shen. Jangan biarkan dia mendapatkan keinginannya. Apa kau mengincar uang ayahku? Apa itu sebabnya kau terus menempel padanya? Jika uang yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Apakah 500.000 yuan cukup? Bagaimana dengan 1 juta? 5 juta? Cukup setuju untuk meninggalkan ayahku. Dan aku akan memberikan uang itu padamu. Itu cukup bagimu untuk kembali ke pedesaan dan hidup mewah. Saya bersama ayahmu, bukan karena uangnya. Bukan karena uang. Lalu karena apa? Jangan bilang. Itu cinta sejati. Jika ayahku benar-benar mencintaimu, kenapa dia meninggalkanmu di sini sendirian untuk diejek oleh kami? Lebih baik kau hadapi kenyataan. Aku rasa kau baru saja memutuskan bahwa 5 juta tidak cukup dan kau mencoba mendapatkan lebih banyak dari kakak iparku. Itulah sebabnya kau tidak mau pergi. Saran saya, jangan terlalu serakah. Kau punya 5 juta tepat di depan matamu. Itu lebih dari yang bisa kau hasilkan dalam 10 masa hidup. Ambil uangnya dan enyahlah. Chan Yukin, kau sudah dihina sampai sejauh ini. Aku tidak percaya kau masih punya nyali untuk bertahan. Saya menjalani hidup saya untuk diri saya sendiri. Dan saya tahu harga diri saya. Saya tidak peduli apa kata orang lain. Tapi saya tahu bahwa Cheng Yan mencintaiku. Wanita keras kepala, kau benar-benar tidak tahu malu. Hei, jangan memancing kesabaranku. Siyu, bagaimana bisa kau berbicara padanya seperti itu? Dia akan segera menjadi ibumu. Siapa yang mau punya ibu? Wanita desa tua yang miskin sepertinya. Apa dia pantas mendapatkannya? Tuan Shen, 3 pemegang saham utama, WROSAHAN kita sudah tiba. Saya tidak peduli dengan yang lain, tapi ketiga pemegang saham utama ini sangat vital bagi keluarga Shen. Akan bagus untuk minum bersama mereka.
Karena kakak tertua saya tidak ada di sini, Anda harus pergi bersulang untuk mereka sebagai gantinya. Tapi saya tidak tahu cara minum. Kemarilah, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah calon kakak ipar saya, tunangan Presiden Shen. Chen Yuqian. Tunangan Presiden Shen, dia pasti berasal dari keluarga terpandang. Saya berasal dari desa. Kalau begitu Nona Chen, dia pasti memiliki bakat terpendam. Benar sekali. Calon adik iparku di sini. Tahu cara beternak ayam, beternak bebek, beternak angsa, dan tentu saja, dia bahkan tahu cara beternak babi. Presiden Shen tentu tidak peduli dengan konvensi. Itu bukan sesuatu yang bisa ditiru oleh kebanyakan orang. Kemarilah, mari kita semut mengangkat gelas untuk ketiga pemegang saham utama kita. Maafkan saya. Maafkan saya. Tidak perlu. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Kakak iparku ini kurang pengalaman. Saya khawatir dia hampir tidak pernah menyentuh alkohol. Itulah mengapa dia tersedak dan menyemburkan anggur itu ke seluruh pakaianmu. Jika Anda tidak berpengalaman, Anda seharusnya tidak perlu keluar. Bukankah ini hanya mempermalukan diri sendiri? Dengan nyonya seperti ini, wajah keluarga Shen akan ditaruh di mana? Di Jiangcheng, Shen Chengyan, Shen Chengyan. Tanpa dukungan dari ketiga pemegang saham utama. Mari kita lihat. Bagaimana kau mempertahankan posisimu di grup Shen? Apa yang membuat wanita desa sepertinya layak menjadi nyonya? Usir dia dari keluarga Shen. Usir dia dari keluarga Shen. Usir dia dari keluarga Shen. The film was translated and narrated by Aku ingin melihat siapa yang berani mengusirnya. Aku minta maaf. Aku terlambat. Zheng Yan, katakan padaku, apakah kau benar-benar berniat menikahi wanita kampungan ini? Ya, aku sudah membuat keputusanku. Saya sarankan kau memikirkannya baik-baik. Hal-hal yang belum kuputuskan, aku tidak akan pernah melakukannya. Zheng Yan, kami melihatmu tumbuh dewasa. Kau luar biasa sejak kecil. Sangat cakap. Dan di usia semuda ini, kau sudah membangun karir seperti ini. Ayahmu sangat memikirkanmu. Itulah sebabnya sebelum dia meninggal, dia mempercayakan grup share kepadamu. Kau stabil dan dapat diandalkan. Dan tidak pernah mengecewakan kami. Tapi apa yang kau lakukan hari ini, wanita kampungan, membuatmu begitu terpesona. Benar Zheng Yan, pernikahan dalam keluarga kaya tidak pernah sekadar urusan pribadimu sendiri. Setelah istri pertamamu meninggal, kau tidak mau menikah ke keluarga kaya lainnya. Yang kami biarkan saja. Tapi sekarang, kau benar-benar berniat menikahi wanita kampungan. Kau adalah presiden dari grup Shen dan orang terkaya di Jiangcheng. Istri presiden adalah wajah dari grup Shen dan Jiangcheng. Urusanmu, kami tidak setuju. Tiga pemegang saham utama. Aku tahu kalian menginginkan yang terbaik untukku. Tapi, Chen Yuqian, aku bertekad untuk menikahinya. Jika kau bersikeras menikahinya, kau menempatkan dirimu melawan kami. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Semuanya. Aku ingin memperkenalkan secara resmi tunanganku. Nona Chen Yuqian. Dia lembut, baik, dan tulus. Setiap kualitas yang dia miliki adalah sesuatu yang sangat kuhargai, yang terpenting. Dimanapun kita berada, atau jam berapapun itu, dia selalu mengutamakan aku. Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, atau sakit. Dia akan tetap di sisiku selamanya, dan tidak akan pernah meninggalkanku. Dialah orangnya. Aku ingin berjalan, hidup bersamanya. Shen Chengyan, kau terlalu impulsif. Mengingat posisimu saat ini, apakah kau benar-benar berpikir omong kosong ini akan membantu karirmu? Bisakah kau bahkan menghadapi grup share yang kau pimpin? Tentu saja aku berniat untuk mengembangkan grup Shen dengan baik. Aku punya satu berita baik lagi. Untuk diumumkan, grup Shen kita akan segera menyambut pewaris baru. Keluarga Shen memiliki pewaris baru. Kapan ini terjadi? Tunanganku, Nona Chen Yuqian, sudah hamil. Dan anak kami akan menjadi pewaris baru kita.
Selamat Presiden Shen. Seng Chengyan benar-benar telah kehilangan akal sehatnya kali ini. Itu semua sia-sia. Semua tahun yang kita habiskan untuk mendidiknya. Dalam pernikahan kelas atas, tidak ada yang namanya cinta sejati. Hanya eksploitasi timbal balik. Bagaimana dia bisa sebodoh itu, bahwa anak itu sudah pasti miliknya? Bagaimana dia bahkan tahu? Bagaimana jika itu anak pria lain, yang sedang dikandung wanita ini? Dia sedang mengumumkan, pewaris baru sekarang. Tidakkah dia takut menampar wajahnya sendiri nanti? 3 pemegang saham utama. Situasi kakak sulung saya. Kalian semua sudah melihatnya. Dia menolak untuk mendengarkan nasihat Anda sekalian. Bertindak sepenuhnya berdasarkan keinginannya sendiri. Jika ini terus berlanjut, dropship, cepat atau lambat akan hancur. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan saran saya? Mari kita lakukan sesuai perkataan Anda. Presiden Shen. Universitas Jiangcheng telah mengirimkan foto Ibu Nona Siyu. Mereka ada di pintu masuk hotel sekarang. Aku akan pergi sebentar. Aku akan segera kembali padamu. Jadilah anak baik. Apakah kau sudah mengatur semuanya, Nona Wu? Apakah kau benar-benar akan melakukan ini? Tentu saja. Chan Yukin, mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Hotel. Tunggu saja di sini. Tidak peduli siapa yang datang nanti. Lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Bagaimana dengan pembayaran yang Anda janjikan? Setelah tugas selesai, kau tidak akan dilupakan. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Sudah lama sejak terakhir kali saya minum. Dan saya minum terlalu banyak sekaligus. Kepalaku berputar. Apa yang sedang kamu lakukan? Tenang saja dan ikutlah dengan kami. Presiden Shen sedang menunggumu. Kemana mereka membawanya? Aku harus pergi melihat pertunjukannya. Kamar 2211. Kenapa aku dikunci di sini? Buka pintunya. Buka pintunya. Jadilah anak baik dan tetaplah di sana. Dan tunggu. Buka pintunya. Tadi. Kamar mana yang mereka gunakan untuk membawa Chan Yukin? Kamar 2212. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Tentu saja aku di sini untuk bersenang-senang denganmu. Lepaskan aku. Cantik, jangan bersuara. Mari kita bersenang-senang bersama. Lepaskan aku. See you. Tolong, selamatkan aku. Ada yang tidak beres. See you. Cantik, meskipun kau berteriak sampai tenggorokanmu berdarah, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Buka pintunya. Menjijikkan sekali. Siapa yang berani merusak kesenanganku? Tolong aku, selamatkan aku. Itu See you. Lepaskan See you. Buka pintunya. Tidak peduli siapa kau, aku akan menyelesaikan ini hari ini dan mendapatkan uangku. Lepaskan aku. Tolong seseorang. Cepat datang dan selamatkan dia. Chan Yukin, kenapa kau ada di sini? Siapa orang di dalam kamar itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya aku salah mengingat nomor kamarnya. Buka pintunya. Buka pintunya cepat. Buka pintunya. Minggir.
See you. Cepat, bangun. Tanda lahir berbentuk kupu-kupu. Berhenti. Berhenti. Anak baik, tunggu di sini sampai ibu kembali. Jangan bersuara. Jadilah anak yang baik. Kamu harus menunggu sampai ibu kembali. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos. Cepat kejar. Mungkinkah Siyu benar-benar putriku? Siyu. Tanda lahir di bahumu. Bolehkah aku melihatnya lagi? Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus membiarkanmu melihat tubuhku? Siyu, kau tidak apa-apa. Chan Yukin, kau benar-benar berani? Beraninya kau menyewa seseorang untuk menyakiti Siyu. Bibi, apa yang kau bicarakan? Dia yang menjebakku. Dia dan pria itu bekerja sama. Benar, kalau tidak bagaimana mungkin dia bisa berlari ke sini dengan begitu cepat untuk menyelamatkanmu. Ini semua adalah rencananya. Dia ingin menggunakan penyelamatanmu untuk mendapatkan dukunganmu. Tapi aku jelas melihatnya tadi. Siyu, berhenti membelanya. Kau masih muda. Kau sama sekali tidak mengerti betapa kejamnya wanita seperti dia. Yusin, berhenti memfitnahku. Aku bahkan tidak kenal pria itu. Bagaimana mungkin aku bisa menyuruhnya untuk mengganggu Siyu kita? Entah kau tidak bersalah atau tidak. Tanya saja padanya. Ini, apa yang terjadi? Bicaralah. Apa kau mengenalnya? Apakah dia yang mengirimmu ke sini untuk mengganggu Siyu? Jika kau ingin mendapatkan sisa uangnya, sebaiknya kau lakukan tugasmu dengan benar. Dia orangnya. Wanita inilah yang menyuruhku melakukannya. Sayang sekali, aku hampir mempercayaimu tadi. Persis seperti dugaanku, kalian wanita udik, benar-benar kejam. Itu tidak benar. Aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa kau memfitnahku? Ini uang yang kau berikan padaku. Kau bilang setelah selesai, kau akan memberiku 10 kali lipat. Aku tidak menginginkan uang ini lagi. Tolong ampuni aku saja. Berhenti bicara omong kosong. Kapan aku pernah memberimu uang? Baiklah, kau bilang aku yang memerintahkanmu. Kalau begitu katakan padaku, kapan aku bertemu denganmu? Dan di mana? Katakan dengan jelas. Aku. Dia adalah tunangan dari orang terkaya. Jika kau tidak punya bukti, jangan asal memfitnah orang di sini. Aku tidak memfitnahnya. Itu karena dia kesal padamu, karena menghalangi jalannya untuk menikahi pria terkaya, dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberimu pelajaran. Menjijikkan, persis seperti dugaanku. Kau dan pria ini bekerja sama. Di mana dia? Kenapa dia belum datang? Asisten Wang baru saja pergi mencarinya. Aku akan menelepon dan bertanya, Presiden Chen, maaf Presiden Chen, tiba-tiba perut saya sakit dan harus pergi ke kamar kecil. Yukin. Bagaimana mungkin Yukin? Cepat, ikuti aku untuk mencari Yukin. Siyu, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Kau harus percaya padaku. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa menyelidikinya. Kebenaran akan membuktikan bahwa aku benar-benar tidak bersalah. Tidak bersalah. Kau masih berani mengucapkan kata tidak bersalah. Siyu sedang berada di masa mudanya yang mekar. Bukankah dia juga tidak bersalah? Untung saja aku datang tepat waktu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melanjutkan hidupnya? Betapa kejamnya. Tidak, aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu. Kau bilang kau tidak melakukannya. Lalu kenapa kau ada di sini? Aku... Apa? Tidak bisa menjawab. Kalau begitu berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Siyu, Nona Wu, apakah kalian berdua baik-baik saja?
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Suara ini terdengar sangat familiar. Tunggu, aku ingat sekarang. Itu mereka. Mereka adalah orang yang membawaku ke sini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Diam. Jangan berani-berani membawa ayahku ke dalam masalah ini. Kau pikir anak di dalam kandunganmu itu bisa menjadi adikku? Apakah dia pantas? See you. Tidakkah kau lihat? Mereka memanfaatkanmu untuk menyingkirkanku dan anak dalam kandunganku. Tolong kau tidak boleh membiarkan mereka memanfaatkanmu untuk melakukan sesuatu yang akan kau sesali ketika ayahmu tahu. Kau wanita. Beraninya kau mengancam Siyu. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah istri presiden, wanita udik, tanpa status atau kedudukan? Berani bermimpi menjadi istri orang terkaya. Apa kau pikir rumah keluarga Shen kami adalah tempat sembarangan? Tangkap dia. Hari ini aku akan membuatnya mengerti bahwa pintu keluarga Shen bukanlah tempat yang bisa dia masuki sesuka hatinya. Jangan sakiti anakku, anak di dalam kandunganmu. Kaulah yang membunuhnya. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan fakta bahwa dia memiliki ibu sekejam dirimu. See you. Apa yang kau lakukan hari ini? Ayahmu tidak akan pernah memaafkanmu. Bahkan mendiang ibumu pun tidak. Bahkan dari surga, dia akan melihat betapa jahatnya putri yang telah kau jadikan. Dia juga tidak akan bahagia. Apa hakmu menyebut ibuku? Tusuk dia dengan keras. Jangan sakiti anakku. Chen Yan, kamu di mana? Tolong datang dan selamatkan anakku. Yukin. Yukin. Semuanya berhenti. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang melukaimu seperti ini? Siapa yang melakukan ini? Kakak ipar, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Dia menabrak sudut meja itu sendiri. Cheng Yan, tolong selamatkan anak kita. Panggil dokter cepat. Ya, Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ayah, semua ini ulah wanita jalang itu. Dia bersekongkol dengan orang jahat untuk menjebakku, mencoba menyuruh orang menggangguku, dan hampir merenggut nyawaku. Ayah, kau harus membelahku. Benar sekali kakak ipar, kami semua melihatnya. Kami bahkan memiliki surat pernyataannya di sini. Mohon kakak ipar lihatlah. Kakak ipar kejahatannya tertulis dengan jelas. Di surat pernyataan ini, dia mengakuinya sendiri. Dia bahkan sudah membubuhkan sidik jarinya di sana. Benar sekali ayah, seorang wanita dengan hati sekejam dirinya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Yukin, apa yang terjadi di sini? Cheng Yan, percayalah padaku. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti si Yu. Tuduhan-tuduhan itu semuanya dipaksakan kepadaku. Ketika aku menolak mereka menggunakan kekerasan, mereka menarik tanganku dan memaksaku untuk menempelkan sidik jariku. Percaya. Aku mempercayaimu. Aku percaya semua yang kau katakan. Aku akan menyelidiki dan mencari tahu kebenarannya. Dokter, apakah anaknya baik-baik saja? tenang saja Presiden Shen. Anaknya sudah keluar dari bahaya. Di masa depan, usahakan agar dia tidak mengalami benturan keras. Dia pantas mendapatkannya bagi seorang wanita. Sekejam dia, bahkan jika anaknya sudah tiada. Itu semua adalah buah dari perbuatannya sendiri. Kakak ipar si Yu. Kau juga tutup mulutmu. Ayah, kau memukulku karena wanita ini. Aku membencimu. Aku terlalu memanjakanmu di masa lalu. Itulah sebabnya kau menjadi seperti dirimu yang sekarang. Apa kau pikir, jika kau mengklaim Yukin terbentur meja sendiri, aku akan mempercayaimu? Kakak ipar, jika bukan karena wanita ini melakukan hal sekejam itu, mengapa si Yu melakukan hal seperti itu? Semua ini adalah ulah dari wanita kampungan ini. Semuanya diamlah. Memangnya kau siapa? Berani membicarakan Yukin seperti itu? Ayah, aku adalah satu-satunya putrimu. Dia hanyalah seorang wanita kampungan. Jika hari ini ayah memilih untuk memihak padanya, mulai sekarang di keluarga Shen, jika ada dia maka tidak ada aku. Jika ada aku maka tidak boleh ada dia. Shen Siyu, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Ayah, hari ini kau harus memilih di antara kami berdua. Apa kau sedang mengancamku? Bahkan jika kau ingin mencarikanku ibu tiri, seharusnya itu adalah bibi yang telah merawat kami selama bertahun-tahun ini, bukan wanita
kampungan rendahan seperti dia. Dia sama sekali tidak layak menjadi ibuku. Kakak ipar. Apa status saudaraku? Dia adalah putri sulung dari keluarga Wu yang terpandang di Jingcheng. Siu berasal dari latar belakang yang begitu mulia. Bagaimana kau bisa mengharapkannya memanggil wanita kampungan itu ibu? Bagaimana mungkin dia bisa bersedia menerimanya? Bahkan jika itu adalah kakak sulungku, dia pun tidak akan menyetujuinya. Benar sekali ayah, jika hari ini kau tidak mengusirnya, aku akan meninggalkan keluarga Shen dan tidak akan pernah kembali. Berhentilah bersikap keras kepala. Begitu kau mengetahui identitas aslinya, kau akan menyesali ini. Identitas asli apa? Dia hanyalah seorang wanita kejam. Mungkinkah dia putri yang hilang dari keluarga kaya? Asisten Wang tunjukkan potret itu padanya, dan lihatlah sendiri. Kenapa kau menunjukkan padaku potret wanita tua ini? Untuk apa? Aku mengerti. Kau melakukan ini untuk mempertahankannya dan memaksaku pergi. Baik, aku akan pergi. Kau berhenti di situ. Itu hanya potret wanita kampungan. Apakah kau benar-benar menghargainya sebegitu rupa? Ayah, apakah kau sudah lupa bagaimana? Di tahun-tahun itu, ibuku menyelamatkan nyawamu. Jika ibuku tahu bagaimana kau memperlakukan putrinya saat ini, betapa hancur hatinya. Kakak ipar, apakah kau benar-benar ingin karena wanita kampungan ini mengusir kami? Jika memang begitu, maka aku akan membawa Siyu dan barang-barang milik kakak sulungku dan meninggalkan keluarga Shen. Lagi pula, tidak ada lagi tempat bagi kami di sini. Ayah, apakah kau tidak merasa malu atas apa yang kau lakukan pada ibuku? Baik, kami akan pergi sekarang juga. Jangan sampai kau menyesali ini. Berhentilah bersikap keras kepala. Jika kau terus melakukan ini, kaulah yang akan menyesalinya. Mengapa aku harus menyesalinya? Li Tua. Kemarilah, katakan padanya apa yang sebenarnya terjadi. Baik Presiden Shen, Nona Siyu. Sebenarnya, orang yang menyelamatkan Presiden Shen saat itu bukanlah mendiang Nyonya. Lagi pula kau bukan putri kandung Nyonya. Apa katamu? Saat Presiden Shen dalam bahaya dulu, saya juga terluka parah dan hanya bisa meminta bantuan dari ibu kandungmu. Ibumu adalah wanita yang baik hati. Dia membawamu yang saat itu masih kecil dan memancing musuh menjauh. Saat saya tiba, saya hanya melihatmu Nona duduk menangis di pinggir jalan. Ibumu sudah tidak terlihat lagi. Kami sudah cari mati-matian, tapi tak menemukan apapun. Presiden Shen membawa Anda kembali dan menitipkanmu pada asuhan Nyonya. Dia memperlakukanmu seperti darah dagingnya sendiri. Apa maksudmu? Aku bukan putri kandung ibuku. Itu benar Nona. Orang di dalam potret ini adalah ibu kandungmu yang sebenarnya. Apa? Siyu. Di bahu kananmu. Apakah ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu? Bagaimana mungkin kau tahu itu? Karena putriku. Dan aku memiliki tanda lahir yang identik. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kau benar-benar ibu kandungku? Ibu kandungku. Bagaimana mungkin dia, wanita tua kampungan seperti ini? Bibi, katakan padaku ini tidak benar. Tanda lahir di tubuh Siyu bukan lagi rahasia. Dan saat kau bergegas masuk ke kamar itu, tidakkah kau melihat tanda lahir di tubuhnya juga? Aku ingat kau adalah pengawal pribadi Presiden Shen. Kau tidak pernah bicara sepatah kata pun selama bertahun-tahun ini. Mengapa kau baru muncul sekarang? Apakah Chen Yuqin yang menyuruhmu melakukan ini? Apa sebenarnya yang dia janjikan padamu? Tidak, sama sekali tidak. Saya sedang mengejar ibu kandung Nona Siyu saat saya mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan ingatan saya. Baru belakangan ini, saya mendapatkan kembali ingatan saya. Jadi saya segera melaporkannya kepada Presiden Shen. Kalian semua bersekongkol. Tentu saja kalian tidak akan mengakuinya. Benar sekali ayah, kau pasti salah melakukan penyelidikan. Bagaimana mungkin ibu kandungku bisa jeti wanita kampungan seperti itu? Tepat sekali, kakak ipar. Pengawal ini tidak bisa mengingat apapun selama bertahun-tahun. Tapi begitu dia datang, dia tiba-tiba ingat. Bagaimana bisa kebetulan sekali? Yuqin, apakah kau ingat apa yang terjadi 20 tahun lalu? Aku ingat. Ada orang-orang yang mengejarku. Dan aku jatuh ke dalam jurang kecil. Lihat, ini adalah bekas luka yang kumiliki selama 20 tahun. Aku minta maaf. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah kehilangan nyawaku saat itu. Dan mustahil untuk membangun kerajaan bisnis keluarga Shen ini. Secara kebetulan, kau justru menyelamatkanku 2 kali. Akulah yang telah berbuat salah padamu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ketika kau menyelamatkanku untuk kedua kalinya, aku bahkan tidak mengenalimu. Mungkin ini adalah takdir, Cheng Yan. Aku tidak akan pernah menyakiti putri kandungku sendiri. Kau harus mencari tahu siapa sebenarnya yang ingin menyakiti Siyu. Kau harus menghukum mereka dengan berat. Ya. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bawa orang yang mencelakai Siyu ke hadapanku.
Dimengerti. Katakan padaku siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Saya, Apakah aku benar-benar terus mengirimmu ke kantor polisi sebelum kau mau mengatakan yang sebenarnya? Nona Wu yang menyuruh saya melakukan ini. Dia menyuruh saya menunggu di dalam ruangan. Dia bilang, jika ada wanita yang masuk, saya harus menuduhnya melecehkannya. Saya bahkan tidak tahu bahwa itu adalah putrimu. Pembohong, bagaimana mungkin aku menyuruhmu melakukan hal seperti itu? Saya tidak berbohong. Saya takut Anda tidak akan membayar saya setelahnya. Jadi saya diam-diam merekam percakapan kami. Tunggu saja di sini. Tidak peduli siapa yang datang nanti. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Bagaimana dengan bayaran yang kau janjikan? Setelah tugas selesai, kau tidak akan dilupakan. The film was translated and Aku sangat narrated by mempercayaimu. M Media. Dan kau benar-benar melakukan ini. Kakak ipar aku tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Apapun yang dia lakukan, tidak ada hubungannya denganku. Coba pikirkan, bagaimana mungkin aku menyakiti keponakanku sendiri? Dia adalah putri kesayangan, kakak sulungku. Aku sudah berada di sisimu selama bertahun-tahun. Kau harus mempercayaiku, itu benar. Kau tidak akan menyakiti Siyu. Kakak ipar lihat. Bahkan dia mengatakan, aku tidak akan menyakiti Siyu. Karena orang yang ingin kau sakiti adalah aku. Chan Yukin. Aku hampir mengira kau adalah orang baik. Aku tidak menyangka kau masih sekejam ini. Kau benar-benar wanita yang kejam. Apa yang telah kau lakukan? Kau sangat mengetahuinya di dalam hatimu. Kau telah mencelakai Yukin. Dan kemudian kau mencoba mencelakai anak di dalam kandungannya. Kakak perempuanmu begitu baik. Bagaimana mungkin dia memiliki adik perempuan sepertimu, Yukin? Menurutmu apa yang harus kita lakukan padanya? Aku berasal dari desa. Dan aku tidak tahu filosofi muluk-muluk. Tapi aku tahu ini. Bahkan jika kau menyelamatkan seekor ular berbisa, ia tetap akan menggigitmu. Bawa mereka ke kantor polisi. Kakak ipar aku tidak bersalah. Aku sudah berada di sisimu selama bertahun-tahun. Kau tahu orang seperti apa aku, bukan? Justru karena aku sangat tahu. Itulah sebabnya aku tutup mata selama ini. Demi menghormati kakak perempuanmu, aku tidak mempermasalahkannya. Lihatlah dirimu sendiri, apa yang telah kau lakukan. Bawa dia pergi. Siyu, aku mohon padamu. Tolong mohonkan ampun pada ayahmu untukku. Aku benar-benar buta sebelumnya, karena telah mempercayaimu selama bertahun-tahun. Dan bahkan menganggapmu sebagai pengganti ibuku. Apa yang telah kau lakukan benar-benar menjijikkan bagiku. Kakak ipar aku mohon. Tolong ampuni saya. Chan Yukin, dengar ya. Aku tak akan melepaskanmu meski harus mati. Bawa dia pergi. Ibu, aku melakukan kesalahan sebelumnya. Bisakah ibu memaafkanku? Apakah ibu masih marah padaku? Aku benar-benar tahu aku salah. Aku buta sebelumnya, tidak mampu membedakan orang baik dan orang jahat. Ibu, bisakah ibu memaafkanku? Aku benar-benar tahu aku salah. Ini semua salahku. Siyu. Jangan. Sensiyu. Ibumu perlu istirahat sekarang. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Ayah, aku hanya ingin meminta maaf pada ibu. Aku dulu buta. Terlalu mudah dipengaruhi oleh orang jahat, dan aku hampir menyakiti ibu. Dan adik saya, aku benar-benar menyesal sekarang. Mengakui kesalahan. Tidak perlu sampai se-ekstrem itu, bukan? Pulanglah sekarang. Renungkan dirimu sendiri. Jika kau masih belum menyadari kesalahanmu, jangan harap bisa melangkah keluar. Pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Ibu dan ayah pergi ke kuil untuk berdoa memohon berkah hari ini. Mereka pasti kelelahan mendaki gunung. Aku harap mereka menyukai hal kecil yang kulakukan untuk mereka. Ibu dalam bahaya. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Apa yang saya inginkan? Tentu saja aku menginginkan nyawamu. Berhenti. Lepaskan ibuku. Siapa kau?
Beraninya kau merusak rencanaku. Apa kau tidak percaya aku juga akan membunuhmu? Apa kau buta? Kau bahkan tidak mengenali nona muda ini. Biar ku beritahu, ayahku adalah orang terkaya di Jiang Chengshan Chengyan. Kau sudah menculik ibuku sekarang. Begitu ayahku tahu, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Siyu, mengapa kau ada di sini? Ibu jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aku bertanya-tanya, kenapa rasanya ada seseorang yang mengikuti kita? Dan siapa itu? Ternyata putri sulung keluarga Shen. Aku baru saja berpikir, kenapa aku belum menculikmu juga? Aku tidak percaya kau menyerahkan diri, tepat di depan pintuku. Siyu, jangan khawatirkan ibu. Pergi sekarang. Ibu, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Beraninya kau menggigitku. Siyu, Siyu. Siyu, kau sudah sadar? Apakah kepalamu masih sakit? Ibu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ibu, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan Siyu. Selama sebulan terakhir ini, aku telah merenungkan diriku sendiri. Mulai sekarang aku pasti akan menjadi anak perempuan yang baik dan berbakti. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Bisakah ibu memaafkanku? Kau anak konyol. Ibu sudah memaafkanmu. Hanya saja, ibu masih belum tahu bagaimana cara memperlakukanmu. Ibu, Dimengerti. Ya, saya akan segera melakukannya. Bos telah memberikan perintah. Bunuh mereka berdua. Presiden Shen saya di sini untuk melaporkan situasinya. Kabar terbaru tentang perusahaan. Melihat gaya operasional adik laki-lakiku, dia pasti sudah mengambil tindakan. Namun kali ini, suasananya sangat tenang. Pasti ada sesuatu yang salah. Presiden Shen gawat. Nyonya telah menghilang. Gawat. Yukin, The Kalian film was semua. translated and narrated by M Media. sebenarnya siapa kalian? Itu adalah pertanyaan yang bisa kau tanyakan pada Yama. Pergilah mati. berhenti. Siyu, Yukin, apakah kalian berdua baik-baik saja? Kita baik-baik saja. Bawa mereka pergi. Bawa mereka masuk untuk diinterogasi. Berhenti. Tidak ada yang akan pergi hari ini. Apa yang ingin kau lakukan? Kau adalah kakak tertuaku. Setelah bertahun-tahun ini, apa yang ingin kulakukan? Apa kau tidak tahu? Hari ini akhirnya aku memancing kalian semua ke sini. Hari ini, aku akan mengambil kembali grup Shen yang seharusnya menjadi milikku. Atas dasar apa kau mengklaim grup Shen adalah milikmu? Dengan alasan bahwa hari ini, kalian tidak akan meninggalkan ruangan ini. Kau bahkan tidak akan menyuruhnya berhenti. Asisten Wang, Apa yang kau lihat? Ambil itu. halo. Apa yang kau katakan? Melihat ekspresimu. Biar ku tabak. Apa yang telah terjadi? Kau telah ditendang dari Dewan Direksi. Dipecat. Apakah kau yang melakukan ini? Dan menurutmu untuk apa aku datang ke sini? Apakah kau penasaran? Meskipun kau jelas-jelas mengadakan rapat darurat daring baru saja, kau tidak bisa mendapatkan berita apapun kan? Mengapa? Karena mereka semua telah berada di bawah kendaliku, termasuk orang-orang yang kau kirim untuk mengawasiku. Hari ini kita membahas. Bagi kalian yang ingin tetap di grup Shen, ikuti saja perkataanku.
Bagaimana bukankah itu luar biasa? Tapi apakah kau tahu? Apa bagian yang paling spektakuler? Yaitu 3 pemegang saham utama yang mendukungmu telah berbalik mendukungku. Apa kau tahu kenapa? Mengapa? Maka kau harus berterima kasih kepada tunanganmu. Jika kau tidak bersikeras menikahi wanita kampungan ini dan menamai anak di dalam kandungannya sebagai pewaris baru, bagaimana mungkin kesempatan emas seperti ini bisa jatuh ke tanganku? Jingyan, aku minta maaf. Ini salahku karena telah melibatkanmu. Kita tidak akan menikah. Pergilah beritahu ketiga pemegang saham utama itu bahwa aku kembali ke desa. Aku akan kembali ke desa dan kau tidak akan pernah melihatku lagi. Aku akan menggarap lahan dan membesarkan anak kita sendiri. Begitu mereka tahu aku sudah pergi, mereka pasti akan kembali untuk mendukungmu lagi. Ibu, kau akan pergi ke pedesaan. Aku akan ikut denganmu. Selama bertahun-tahun, aku tidak merasakan kasih sayang seorang ibu. Itu sangat sulit, tapi akhirnya aku menemukan ibu. Kemanapun ibu pergi, aku akan tetap di sisi ibu. Yukin, tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Kita bertiga akan tetap bersama. Baiklah, kalau begitu kalian berempat, terimalah nasib kalian dan kembalilah ke desa untuk bertani. Jika kau melakukan itu, aku akan mengampunimu. Bagaimana? Ini adalah perjanjian pengalihan properti. Tanda tangani. Dan aku akan mengirim keluargamu yang terdiri dari 4 orang kembali ke desa untuk bertani. Orang yang benar-benar pergi. Ini untukmu. Ini adalah surat pemberitahuan pemecatan Anda. Anda telah ditendang keluar dari jajaran direksi. Anda, bukankah kalian semua setuju denganku dan mencapai kesepakatan untuk menyingkirkan Shen Chengyan dari posisinya? Mengapa pada akhirnya aku yang dipecat? Aku tidak percaya ini. Sheng Chengxi, kamu terlalu naif. Apa kau tahu siapa 3 pemegang saham utama ini dan orang seperti apa mereka itu? Merekalah yang telah melalui segala badai bersama ayah kita. Bahkan jika mereka tidak setuju dengan pernikahanku dengan Yukin, kau pikir begitu? Mereka akan begitu saja menyerahkan perusahaan kepada orang sepertimu, seorang pria yang berbalik melawan darah dagingnya sendiri. Begitu saja. Jadi, apa yang membuat kalian bertiga berpihak pada Shen Chengyan? Awalnya, kami pun tidak bisa menerima Chengyan menikahi seorang wanita desa. Kami bahkan sempat ingin bekerja sama dengan Anda. Untungnya, kami memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk tidak mengambil keputusan dengan gegabah. Jadi, kami masing-masing mengirim orang untuk menyelidiki. Kalian berdua bersaudara, termasuk Chen Yukin. Dasar orang tua. Berani-beraninya menyelidikiku. Tentu saja, hasil penyelidikannya melampaui ekspektasi kami. Meskipun Chen Yukin adalah wanita dari desa, dia persis seperti yang digambarkan Cheng Yan. Sederhana dan baik hati, dia adalah istri yang luar biasa. Meskipun dia tidak memiliki gelar akademis tinggi seperti Anda, dia memiliki kebijaksanaan leluhur kita. Dia tahu bagaimana memperlakukan orang dan menangani urusan, dan dia melakukannya dengan adil dan jujur. Dia jauh lebih baik daripada orang seperti Anda, yang telah membaca banyak buku, tapi tidak punya moral. Dia lebih baik dariku. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah orang baik? Aku bahkan tidak perlu menyebutkan penggelapan uangmu dan penyalahgunaan jabatanmu, namun kami juga menemukan bahwa 20 tahun yang lalu dan beberapa bulan yang lalu, kau menyuruh orang untuk menjebak kakak tertuamu sendiri. Orang yang menyelamatkan Cheng Yan 2 kali ternyata adalah Chen Yukin. Menurutmu siapa yang harus kami pilih? Aku. Perjuangan adikku sudah berakhir. Apakah kau akan menunggu ajalku bersamanya? Saya mendukung Presiden Shen. Apa yang kau tertawakan? Kami mendukung Presiden Shen. Kalian tidak berguna. See you. Yukin, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tangkap Xian Chengzi untukku. Urus dia sesuai hukum. Shen Chengyan, Chen Yukin, tunggu saja kau. Aku akan kembali.
Pria itu sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Dia sendiri yang mencari masalah ini. Yukin, jangan mengkhawatirkannya lagi. Selama kau aman dan baik-baik saja, aku sudah puas. Dan si Yu juga. Keluarga kita, yang terdiri dari 3 orang, semuanya akan baik-baik saja, ibu-ibu salah. Ada juga adik saya. Kita adalah keluarga beranggotakan 4 orang. Benar. Kita adalah keluarga beranggotakan 4 orang. Kita adalah keluarga beranggotakan 4 orang.